biar istiqomah, karena yang susah itu kan istiqomahnya Pak ya. Di sini tiap Ahad pagi ini salah Pak ya, dan kalau bisa istiqomah itu amalan yang sangat luar biasa. Jadi sedikit tapi istiqomah. Maka ada beberapa jamaah yang istiqomah walaupun tidak ada di Masjid Al-Majid, tapi juga tetap ngaji di sini. Hari ini kita berbicara tentang hoax ya, atau bahasanya berita bohong, atau kalau istilah yang sebenarnya sudah lama muncul itu sebenarnya ya al-masihid dajjal, itu kan pembohong yang besar, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, betul ya? Dan kayaknya era sekarang itu sudah era mendekati ke situ, atau memang sudah sampai di situ. Jadi kelihatannya yang salah karena diucapkan terus-menerus, didengungkan terus-menerus, akhirnya menjadi seolah-olah benar. Begitu juga yang benar karena tidak disuarakan, sehingga seolah-olah yang benar itu jadi salah. Maka pagi ini kita akan bicara tentang itu. Dan kalau kita bicara tentang hoax, maka yang perlu kita bahas pertama kali adalah surat Al-Hujurat ayat ke-6. Saya bacakan saja, jadi nanti kami bacakan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Saya yakin ayat ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak, atau ada yang ibunya juga ya? Sering Pak ya dengar ayat ini, sering dikumandangkan. Dan kalau kita mau tahu lebih jauh tentang ayat ini ya, maka ayat ini ada di surat Al-Hujurat. Kalau kita lihat dari awal ayat ini, maka surat ini akan menjelaskan yang pertama adalah bagaimana berhubungan dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya. Kemudian berhubungan dengan Rasulullah SAW, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah. Di ayat itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. Kemudian masih di ayat berikutnya, innalladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa. Itu ayat-ayat tentang bagaimana berakhlak dengan Rasulullah SAW. Kemudian innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Orang yang memanggil-manggil Rasulullah dari luar kamarnya, dari luar rumahnya, bagaimana beradab dengan Rasulullah. Kemudian walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim maka khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Itu urutan ayat di dalam surat Al-Hujurat. Maka setelah Allah menjelaskan bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, kemudian bagaimana berakhlak dengan Rasulullah, maka Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berperilaku sesama manusia. Dan yang pertama yang dicantumkan di dalam ayat terkait dengan bagaimana berkomunikasi
investigasi lah, maka teliti lebih jauh ya. Agar apa? Antusibu qauman bijahalatin, agar kalian tidak menimpakan kepada suatu kaum bijahalatin karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalau sudah dilakukan perilaku perbuatan yang tidak didasari dengan fakta yang sesungguhnya yang benar, maka fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, suatu saat nanti kalian termasuk menjadi orang-orang yang menyesal akan perbuatan yang tidak didasari dengan fakta yang benar. Dan ini saya pikir bukan hanya di lingkungan masyarakat, di kantor misalkan, ya, ada yang di sini ada pejabat di perusahaan atau di BUMN atau di instansi, maka ketika pengambilan keputusan itu didasari dengan data yang salah, saya yakin pengambilan keputusan itu juga akan salah. Betul ya? Ketika pengambilan keputusan itu didasari dengan fakta-fakta yang sesungguhnya, data-data yang benar, apalagi data-data itu data yang detail dan semuanya valid benar, maka insya Allah pengambilan keputusannya juga akan benar. Sebaliknya, kalau data yang disampaikan oleh stafnya itu data yang tidak akurat, tidak valid, apalagi sengaja untuk ditutup-tutupi, maka saya yakin pengambilan kebijakannya juga akan salah. Maka kita coba apa yang terjadi ketika di zaman Rasulullah SAW terkait dengan ayat ini. Saya bacakan saja di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan di sini. Ada banyak riwayat tentang sebab turunnya ayat ini atau asbabun nuzul ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun ila akhir ayat. Wa min ahsaniha, dan riwayat yang paling hasan, yang paling baik adalah ma rawahu al-Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad min riwayat Malik bin Bani Mustalik, yaitu seorang pemimpin atau raja di Bani Mustalik. Wa Al-Haris bin Dirham, pemimpinnya namanya Al-Haris bin Dirham. Walid Maimunah, yaitu bapaknya Maimunah. Siapa Maimunah? Ada yang tahu Maimunah siapa? Atau sebelah rumah namanya Maimunah? Ya. Maimunah itu adalah Ummul Mukminin, salah satu istri dari Rasulullah SAW. Qala Imam Ahmad, diceritakan dan seterusnya, Hatsani dan seterusnya. Jadi wa Al-Haris bin Dirham menceritakan, qaddamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Al-Haris ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani ilal Islam. Al-Haris menceritakan, kemudian Nabi Rasulullah mengajak kepadaku, kata Al-Haris, untuk memeluk agama Islam. Fatafaltu fihi wa aqrartu bihi. Kemudian aku menyatakan diri sebagai muslim dan aku berikrar diri sebagai seorang muslim. Wa ta'ani ila zakati. Kemudian Nabi menyuruh kepadaku, berdakwah kepadaku agar aku juga membayar zakat. Bayar zakat. Wa aqrartu biha. Kemudian aku juga berjanji akan membayar zakat.
ya Rasulullah. Setelah itu kemudian Al-Haris tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arji'u ilaihim fa'atuhum ilal Islam. Izinkan wahai Rasulullah, aku pulang ke negaraku, aku pulang ke kampungku, dan aku akan mengajak kepada kaumku untuk bersama-sama masuk Islam. Wada'u zakat fi man istajabali, dan saya akan meminta kepada orang-orang yang menyatakan diri masuk Islam untuk juga membayar zakat. Jadi janji, wahai Rasulullah, aku pulang dan nanti ketika sampai di rumah, aku akan mengajak kaumku, aku akan mengajak kepada masyarakat di sekitarku. Kemudian aku juga akan menyatakan setelah mereka nanti masuk Islam, aku juga akan meminta mengumpulkan zakat dari mereka. Wa tarsala ilayya ya Rasulullah. Setelah itu wahai Rasulullah silahkan mengirimkan utusan kepadaku untuk mengambil zakat itu. Dan ketika sudah sampai waktu yang ditentukan, sudah janjian hari ini, bulan ini, tanggal sekian, maka Rasulullah kemudian mengirimkan utusan yang namanya Al-Walid bin Uqbah. Dan Al-Haris juga sudah mengumpulkan zakat yang ada dari masyarakat yang ada di sekitar itu. Jadi dua-duanya sudah saling melaksanakan apa yang sudah disepakati. Rasulullah mengirimkan utusan untuk mengambil zakat yang sudah dikumpulkan oleh Al-Haris. Kemudian Al-Haris juga sudah mengumpulkan zakat dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Akan tetapi Al-Walid bin Uqbah ini ketika di tengah perjalanan, ini yang sudah mulai muncul detik-detik atau waktu yang terjadinya fitnah. Ketika Al-Walid itu sudah sampai di pertengahan jalan dan dia bisa menyaksikan bagaimana masyarakat yang dipimpin oleh Al-Haris itu mau menyambut kedatangan Al-Walid, maka di dalam sebuah riwayat yang lain, setan memasukkan pikiran di dalam Al-Walid bahwa siap-siapnya kaum bersama Al-Haris itu bukan dalam rangka untuk memberikan zakat yang sudah dikumpulkan, tapi justru akan membunuh Al-Walid, sang utusan Rasulullah SAW. Karena ada perasaan itu, dia takut dan akhirnya Al-Walid kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Jadi ini Al-Walid melihat sebuah fenomena berdasarkan praduga, berdasarkan prasangka, berdasarkan asumsi yang sesungguhnya Al-Haris itu sudah menyiapkan harta yang sudah dikumpulkan dari zakat-zakat itu, tetapi persepsinya Al-Walid justru penyambutan itu dipikir dia akan membunuh Al-Walid. Maka Al-Walid kembali kepada Rasulullah SAW. Kemudian Al-Walid menyampaikan bahwa Al-Haris tidak mau menyerahkan zakat, tapi justru akan mau membunuh Al-Walid. Kira-kira
kita gitu ya, apalagi seorang kepala negara atau pemimpin satu kaum, ketika ada utusannya yang diperlakukan seperti itu, kira-kira sikapnya seperti apa? Maka setelah mendapat informasi itu, fa'wadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'sa al-Haris radhiyallahu anhu wa aqbala dizatin ba'asna. Jadi akhirnya Rasulullah mengumpulkan pasukan untuk mendatangi Al-Haris. Sementara di satu sisi Al-Haris juga bertanya-tanya, ini sudah waktunya Rasulullah mengutus utusannya untuk mengambil zakat, kok sampai sekarang tidak datang-datang juga, gitu ya. Karena Al-Haris tidak tahu apakah Rasulullah sudah mengutus atau belum. Akhirnya singkat cerita di dalam hadis ini, kalau dibacakan semuanya agak panjang. Di dalam riwayat ini Al-Haris akhirnya kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke Madinah, Al-Haris bertemulah dengan pasukan yang akan menemui Al-Haris di kampungnya. Kemudian berpapasan di situ. Kata Al-Haris, kalian mau kemana? Gitu. Maka dijawab oleh pasukan, ya saya akan menemuimu. Karena informasinya bahwa Al-Walid yang diutus di sana, dia tidak akan mendapatkan zakat yang dikumpulkan oleh Al-Haris, tapi justru akan dibunuh. Maka dijawab oleh Al-Haris, tidak demikian. Oleh karena itu saya mau ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasukan mengizinkan Al-Haris ini untuk ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Madinah, kemudian Al-Haris menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah juga menceritakan bahwa dia sudah mengutus Al-Walid bin Uqbah, dan di tengah perjalanan dia balik karena dilaporkan Al-Walid tidak menerima zakat yang dikumpulkan oleh Al-Haris, dan justru dia akan dibunuh. Maka Al-Haris bersumpah bahwa saya tidak melihat seorang pun utusan dari Rasulullah untuk mengambil zakat. Justru saya datang menemui Rasulullah karena saya menunggu-nunggu, ya, karena saya menunggu-nunggu kok Rasulullah belum ngirim-ngirim utusan untuk mengambil zakat. Maka setelah beberapa saat, di riwayat yang lain ketika selesai sholat asar, lalu kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayyunlah terlebih dahulu. Dari kisah ini betapa bahayanya berita yang tidak benar yang disampaikan, apalagi disampaikan kepada seorang pemimpin, apalagi disampaikan kepada orang-orang yang mengambil keputusan. Berita bohong yang disampaikan kepada masyarakat secara umum saja, ya, itu juga berdampak sangat besar. Terbentuk opini sebenarnya dia tidak bersalah, tapi karena
didengungkan terus, dipublikasikan terus menerus, akhirnya seolah-olah dia salah. Ya, itulah yang terjadi. Maka buat orang-orang yang melakukan penyebaran hoax itu, orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu, maka Allah mengancam. Ya. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah itu bermimpi dia didatangi dua orang, kemudian digandeng tangan kiri dan tangan kanannya, kemudian diajak pergi ke suatu tempat, dan di suatu tempat itu faida rajulun jalisun, dia ketemu dengan seorang yang sedang duduk. Kemudian ada satu lagi seseorang yang berdiri. Biadihi kalubun min hadidin, kemudian seseorang itu memegang ganju yang terbuat dari besi. Ya. Kemudian ganju yang ada dari besi itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian digunakan untuk merobek mulutnya sendiri sampai ke rahang yang paling dalam. Kemudian satu lagi rahang yang sebelah kiri juga dilakukan hal yang sama. Itulah ancaman buat orang-orang yang menebar hoax, orang-orang yang menyampaikan berita bohong. Kemudian perilaku penyebar hoax itu kalau digolongkan bisa menjadi tiga bagian. Yang pertama, sengaja melakukan kebohongan. Jadi ingin sengaja memang menyebarkan kebohongan. Kemudian ada yang kedua, kebohongan itu tersebar karena hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan prasangka saja, hanya berdasarkan sangkaan saja. Itulah yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah. Ya. Dia tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi dengan Al-Haris dan kaumnya, tetapi dia sudah berasumsi dia tidak akan diterima di sana, justru akan dibunuh. Dan informasi yang tidak valid itu justru disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat berbahaya orang-orang yang menebar kebohongan itu, yang berakibat fatal sehingga terjadilah fitnah di tengah-tengah masyarakat. Coba bisa dibayangkan ketika Rasulullah SAW diberi berita bohong itu, kemudian tidak turun ayat, kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah kepada Al-Haris bin Dirham? Karena Rasulullah itu maksum, maka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kemudian cara yang ketiga, penyebaran hoax itu bisa berlangsung karena orang-orang menerima berita, orang-orang menerima share-sharean di WA contohnya, tetapi dia tidak verifikasi dulu apakah berita itu benar atau salah. Langsung saja kemudian yang dapat share-sharean di grup itu di-share lagi di grup yang lain. Ini suka berlangsung nggak di sini? Ya, ya kan? Dapat share-sharean di grup, kemudian langsung di-share lagi kepada grup yang lain. Orang yang lain juga sama kayak gitu terus, sehingga terjadi viral peristiwa itu. Padahal itu belum tentu kebenaran. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, kafa bil
seseorang yang menceritakan apapun yang dia dengar. Jadi apapun yang dia dengar tanpa ditabayun terlebih dahulu apakah itu benar atau salah, langsung saja di share ke yang lain, langsung saja disampaikan kepada yang lain. Kalau bapak-bapak kan biasanya ya melalui WA gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu biasanya kalau lagi ngobrol satu dengan yang lain, kemudian setelah ngobrol dengan kelompok yang sini langsung saja disampaikan kepada kelompok yang lain. Tapi kalau bapak-bapak kayaknya kalau secara lisan enggak gitu ya. Tapi kalau share-sharean WA saya yakin karena di beberapa tempat ada, saya nggak tahu di Gandaria ini sama atau tidak beda ya. Karena itulah yang terjadi saat ini. Dan Rasulullah mengingatkan kafa bil mar'i kadiban ay hadisa bikul lima samia. Cukuplah dikatakan sebagai pembohong orang yang menceritakan apa saja yang dia dengar, mau itu salah mau itu benar. Atau kalau sekarang bisa dikatakan cukuplah dikatakan sebagai pembohong orang yang menerima share-sharean di WA tanpa dilihat terlebih dahulu apakah ini benar atau salah, apakah ini penting atau tidak penting untuk dibagi, langsung saja di-share kepada yang lain. Dan pembohong sanksinya adalah seperti yang tadi kami ceritakan. Di dalam sebuah riwayat dia akan merobek mulutnya sendiri dari tengah ke kanan, dari tengah ke kiri, dan itu berlangsung terus-menerus. Sebaliknya, orang-orang yang menahan diri untuk tidak berbohong, orang-orang yang menahan diri untuk tidak men-share apapun yang tidak diketahui kebenarannya, penting atau tidak, orang-orang yang seperti itu akan dijamin oleh Rasulullah SAW dibangunkan rumah di tengah-tengah surga. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menyampaikan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin akan membangunkan rumah di tepinya surga. Ya. Buat siapa? Liman tarokal miro, yaitu buat orang-orang yang meninggalkan debat kusir, orang-orang yang meninggalkan debat yang tidak ada ujung pangkalnya, apalagi debatnya pokoknya gitu ya. Pokoknya wa in kana muhiqqan, walaupun kita itu benar ya. Walaupun kita itu benar, itu kalau bisa dihindari, maka Rasulullah menjamin ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah, saya akan menjaminkan rumah di tepinya surga buat orang-orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia itu benar. Maka Imam Syafi'i itu kalau bicara atau misalnya berargumentasi, tetapi argumentasinya kepada orang yang tidak berilmu, maka Imam Syafi'i langsung meninggalkan. Karena nanti yang terjadi adalah pokoknya tadi itu. Maka itu dihindarkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua di riwayat ini, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan Rasulullah menjamin akan membangunkan rumah di tengah-tengah surga. Kalau tadi kan masih di pinggiran surga, ini Rasulullah menjamin akan membangunkan di tengah-tengahnya surga sebuah rumah liman tarokal kadhiba, bagi orang-orang yang meninggalkan kebohongan, orang-orang yang meninggalkan menyebar hoax, orang-orang yang meninggalkan perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan tersebarnya kebohongan
di akhirnya ini baru apa? Ini mimpi gitu ya. Tapi kalau anak-anak gadget sekarang setelah ngomong itu bohong gitu kan. Rasulullah mewanti-wanti buat orang-orang yang meninggalkan kebohongan walaupun dalam keadaan bercanda. Dalam keadaan bercanda itu akan dibangunkan nanti rumah di tengah-tengah surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di satu sisi orang yang penyebar hoax akan diancam hukumannya seperti itu, tapi orang-orang yang mampu meninggalkan kebohongan, orang-orang yang mampu meninggalkan hoax itu akan diberikan apa namanya rumah di surga. Dilanjutkan di apa namanya riwayat itu, wa bi baitin a'lal jannah, dan Rasulullah menjamin seseorang akan dibangunkan sebuah rumah di puncaknya surga, yaitu di surga yang terindah, yang terbaik, yang tingkatannya paling tinggi, liman hassanahu qahu, buat orang-orang yang memperbaiki akhlak, buat orang-orang yang memperbaiki akhlak. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyebar hoax ya, itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman yang sangat berat, dan orang-orang yang meninggalkan penyebaran hoax itu juga akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ancaman lagi buat orang-orang yang menyebarkan hoax, dalam sebuah riwayat dijelaskan, innallaha kariha lakum thalasa. Kata Rasulullah bersabda, Allah itu murka terhadap 3 kelompok. Yang pertama, kila waqal. Kila waqal. Setelah dikatakan, baru kemudian dia mengatakan. Ini bahasa yang lain dengan ain hadisa bikul lima sami'ah. Jadi menceritakan terhadap apa saja yang dia dengar tanpa dia saring terlebih dahulu. Maka ini kelompok yang pertama, orang-orang yang kila waqala, orang-orang yang bicara dari hasil pembicaraan orang lain tanpa disaring terlebih dahulu, apakah itu benar atau salah, apakah ini menimbulkan fitnah atau tidak, apakah ini menimbulkan chaos atau tidak. Maka orang ini termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat itu walaupun benar juga belum tentu harus disampaikan. Ya. Kalau itu membawa kebaikannya disimpan, ya jangan disebarkan. Contoh misalkan gitu ya, siapa sih, Pak Jafar gitu ya, Pak Jafar. Misalkan ada orang lain menjelek-jelekan Pak Jafar misalkan gitu. Kemudian saya bilang ke Pak Jafar, apa yang diceritakan oleh, apa yang disampaikan oleh orang tadi itu, kira-kira Pak Jafar marah atau tidak? Enggak ya? Walaupun itu benar, ya, walaupun itu benar, maka ketika saya bisa menyimpan itu, ya, ketika saya bisa menyimpan apa yang disampaikan orang-orang itu dan tidak menyampaikannya kepada Pak Jafar, mungkin Pak Jafar kepada orang yang cerita kepada saya itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau saya ceritakan apa yang disampaikan orang tadi kepada Pak Jafar, maka akan terjadilah permusuhan antara si A tadi dengan Pak
lagi, walaupun itu benar, ketika itu tidak perlu disampaikan, ya, ketika itu tidak perlu disampaikan, dan kalau itu ditahan akan membawa kebaikan, maka itu lebih baik ditahan, tidak disampaikan. Jadi walaupun itu benar yang disampaikan orang itu, karena barangkali selama ini baik-baik saja gitu ya, selama ini baik-baik saja, tetapi sementara ya orang kan biasanya gitu kan, kalau ketemu baik-baik saja, tapi kalau di luar dia membicarakan, karena seseorang itu tidak akan pernah luput dari kesalahan. Saya teringat daunnya Kiai Haji Ali Masudi yang di Sidoarjo itu, dia pernah menyampaikan, sesempurna apapun manusia, ya, sesempurna apapun seseorang, itu kalau dicari kesalahannya pasti ada, betul ya? Ya, sesempurna apapun, ya, kalau dicari-cari kesalahannya, maka pasti akan muncul kesalahan. Maka di dalam lanjutan di surat ini, di ayat berikutnya, salah satu berperilaku itu kan jangan tajassus, ya, jangan mencari-cari kesalahannya orang lain. Sama pengurus DKM lah sini gitu ya. Kalau ada yang mau mengulik, tidak ada seseorang yang sempurna mau manajemen masjid, betul ya? Ya. Pasti saja ada kurangnya, karena itu memang manusiawi. Al-insan ma'al khata'an, ya. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Ada yang salah karena sengaja, ada yang salah karena memang tidak sengaja, ada yang salah karena maka tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Sesempurna apapun orang itu pasti akan pernah mengalami kesalahan. Kemudian tiga orang tadi yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idha'atul mal, yaitu orang yang menyia-nyiakan harta. Kalau bahasa sekarangnya apa? Boros, apalagi mubazir, kemudian habis beli langsung dibuang gitu ya, karena lapar mata misalkan gitu ya. Kalau bapak-bapak kayaknya enggak, tapi kalau ibu ya, apalagi sekarang kan belajarnya lewat online, lewat TikTok gitu ya. Sementara marketingnya bisa live gitu, langsung check out gitu Pak ya. Ya langsung beli gitu aja. Nggak tahunya sampai rumah tidak cocok, akhirnya nggak dipakai. Dan itu berulang. Wa idha'atul mal itu adalah termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kasratus su'al, orang yang banyak tanya. Ya. Orang yang banyak tanya itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa sekarang orang yang dikit-dikit protes, dikit-dikit apa namanya? Kepo. Apalagi kemudian nanyanya itu tidak sopan. Apalagi nanyanya itu tidak sopan. Dan bibit-bibit kayak itu memang sudah ada sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebuah kisah ketika Rasulullah itu membagi ghanimah, membagi rampasan perang.
karena dirasa tidak adil oleh sebagian sahabat, maka ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah dan tidak menanyakan dengan baik-baik, tapi langsung menuduh Rasulullah bahwa Rasulullah tidak adil. Itulah yang dilakukan oleh Al-Faisal, dan itulah bibit-bibit orang yang selalu menentang kepada kebijakan dan keputusan Rasulullah SAW. Melihat fenomena itu, di situ ada Umar, tahu sendiri Umar kan? Ya. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepalanya Al-Faisal. Kata Rasulullah, jangan. Itulah Rasul. Kalau kita gimana Pak? Ya silakan. Kalau Rasulullah jangan Umar. Dan yang lebih ngerinya lagi, Rasulullah melanjutkan di dalam kata-katanya itu, suatu saat pengikutnya Al-Faisal itu sangat banyak. Pengikutnya Al-Faisal ini sangat banyak. Orang yang menentang keras Rasulullah itu. Dan orang-orang itu, umat, orang yang itu ibadahnya itu kamu kalah jauh. Bacaan Quranmu juga kalah jauh. Tetapi ingat, bacaan Qurannya hanya sampai di tenggorokan saja, tidak sampai di hati. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sampai ke situ tadi. Jadi menjelaskan tentang innallaha karya lakum salasan. Yang pertama adalah qila wa qala. Yang pertama adalah penyebar hoax. Orang yang mendengarkan sesuatu baru kemudian langsung sampaikan kepada yang lain. Wa idra'atul mal, orang yang menyia-nyiakan hartanya. Wa kasratus su'al, dan orang yang banyak tanya. Itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, fitnah yang terjadi karena berita hoax. Saya yakin semua sudah dengar peristiwa Aisyah digosipkan, ya, diviralkan dia telah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Padahal itu tidak benar. Ini ada dua cara memang. Ada yang sengaja dibuat seperti itu oleh orang-orang munafik. Ada yang mereka karena tidak tahu kebenarannya, karena dia dapat berita langsung disebarkan kepada yang lain. Jadi dua cara itu berlaku pada peristiwa Ifki. Peristiwa Aisyah diviralkan berselingkuh dengan sahabat. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah orang yang getol menyebarkan hoax pada saat itu adalah kerabatnya Abu Bakar sendiri. Itu artinya kerabatnya Siti Aisyah. Jadi kalau sekarang sumber masalah itu ada di orang-orang yang terdekat kita, ya jangan kaget, karena memang sudah zaman dulu. Ya, ketika zaman Rasulullah, Aisyah ketika difitnah itu, maka penyebar utamanya justru adalah keluarganya Siti Aisyah sendiri, keluarganya Abu Bakar sendiri. Sampai orang ini setiap harinya itu dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar, setiap harinya disumbang oleh Abu Bakar, tetapi justru dia memfitnah anaknya Abu Bakar. Ya. Sampai Abu Bakar bersumpah akan menghentikan sumbangan itu, bantuan itu kepada keluarganya yang menyebarkan hoax. Tetapi Allah sayang kepada Abu Bakar, akhirnya turunlah ayat di surat An-Nur ayat 22 itu, wahai orang-orang yang punya kelebihan harta,
yang sudah membiayai, tapi justru dia yang difitnah oleh anaknya, difitnah oleh orang yang dibiayai. Dan sekarang saya pikir juga sering terjadi seperti itu. Orang-orang yang ada di dekat kita itulah kadang-kadang orang yang menyakiti kita. Betul ya? Orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang justru memfitnah kita. Tetapi Abu Bakar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat di surat An-Nur ayat 22 itu, sehingga Abu Bakar tetap melanjutkan pemeliharaannya, bantuannya terhadap keluarganya yang menyebar fitnah. Ini sampai jam berapa? 8 menit lagi. Kemudian yang paling harus kita waspadai di dalam ayat ini, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau diartikan di alam ayat ini, penyebar hoax di dalam ayat ini digolongkan menjadi orang-orang yang fasik. Kalau kita menyebarkan hoax, itu artinya kita termasuk orang-orang yang fasik. Ya. Kita termasuk orang-orang yang fasik kalau kita suka menyebarkan hoax itu. Karena orang-orang yang tidak fasik, saya yakin dia tidak akan menyebarkan hoax. Dalam peristiwa itu cuma dua ya caranya. Yang pertama memang disengaja oleh orang-orang munafik dari kalangan Yahudi dan Nasrani ya. Kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan, bahwa dia yang suka menyebarkan berita-berita tanpa disaring terlebih dahulu. Maka kalau itu terjadi, maka diingatkan di dalam ayat ini, antusibu qaumam bijahalatin. Kalau fitnah itu terjadi, hoax itu terjadi terus menerus, maka antusibu akan menimpa kepada suatu kaum bijahalatin, fitnah karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Jadi berita bohong itu sangat berbahaya sekali. Apalagi fitnah yang dituduhkan itu adalah perbuatan zina. Ya. Jadi jangan mudah untuk melemparkan tuduhan, apalagi hanya berdasarkan asumsi, apalagi hanya berdasarkan dengar-dengar, kemudian sampai mengatakan si ini kemudian berzina dengan si A, si B, maka hukumannya sangat besar sekali. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka ketika fitnah itu sudah terjadi, maka kalian fatusbihu, suatu saat nanti pagi-pagi, ala ma fa'altum nadimin, karena perbuatan kalian itu nadimin, kalian akan menjadi orang-orang yang menyesal karena fitnah yang sudah terjadi. Maka di dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah didatangi oleh salah seorang. Kata orang itu, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang sesuatu yang akan aku lakukan, yang bisa aku pelihara terus. Maka Rasulullah menyampaikan, sholatlah kamu seperti melaksanakan sholat yang terakhir. Itu wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua, la takallam bikalamin, jangan kalian berkata-kata dengan kata-kata yang menyebabkan kamu menyesal di kemudian hari. Jangan kalian berkata-kata yang menyebabkan kamu akan menyesal di kemudian hari. Tapi itu kan yang sering terjadi kan Pak ya. Sering kita
kita saksikan di TV ketika suatu saat dia mengatakan A, kemudian dia meralat lagi apa yang disampaikan. Betul? Banyak gitu ya. Ketika mengatakan sesuatu dan walaupun itu benar misalkan gitu, tetapi itu berakibat yang sangat fatal, akhirnya dia mencabut perkataan. Maka Rasulullah mengingatkan, la takallam bikalamin, janganlah kalian mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang bisa menyebabkan kalian akan menyesal di kemudian. Nah, itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di intinya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya, apabila datang suatu berita kepada kita, mau kita sebagai orang tua, mau kita sebagai pemimpin di masyarakat, mau kita sebagai masyarakat pada umumnya, ketika mendengarkan berita maka kita harus tabayun terlebih dahulu, jangan langsung di-share. Kalau itu baik maka silakan untuk di-share. Kalaupun itu tidak baik, walaupun itu benar, dan kalau itu pun berefek tidak baik pada orang lain, maka tahanlah pembicaraan kita itu, tahanlah jari-jari kita. Karena penyebaran hoax sekarang itu tinggal pencet, copy, share, itu langsung menyebar ke mana-mana. Maka inilah barangkali Allah sudah mengingatkan bahwa di akhirat nanti itu yang berbicara itu aidihim, tangan-tangan kalian, bukan lagi mulut kalian. Itu sudah diawali mulai dari saat ini. Yang berbicara sudah bukan mulut lagi, tetapi tinggal jari-jari, copy pas, share, itu sudah berkata-kata dengan jari-jari kita. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali yang bisa kami sampaikan. Biasanya di sini ada tanya jawab, ada. Enggak, kalau memang ada yang perlu disampaikan atau bahkan mungkin ada yang perlu diluruskan, silakan. Kadang-kadang informasi yang kita terima itu menggambarkan situasi yang genting, Ustaz. Sementara kita ini kalau kita tidak sampaikan bisa terjadi sesuatu. Contoh yang paling sering gini, Ustaz. Katulampa, kondisi darurat gitu kan. Ini kira-kira 20 menit, 15 menit sampai ke Villa Nusa Indah. Sementara saya ini punya teman di situ yang beberapa kali tuh kalau banjir sampai ini, wah ini kalau nggak saya sampaikan ini kawan saya ini nanti dia bangun tidak tahu gawat, tapi saya juga nggak punya kemampuan untuk ini sumbernya benar atau tidak ini, karena ternyata kenyataan itu beberapa kali video tahun sebelumnya gitu. Itu dia aja. Jadi ini nggak tak sampaikan, nanti kawan saya malah petaka ini sudah tahu atau belum, sementara saya nggak bisa klarifikasi ini, Ustaz. Nggak bisa tabayun. Ini gimana sebaiknya Ustaz kondisi seperti ini? Saya pikir itulah contoh bahayanya hoax. Itulah bahayanya. Dan apalagi saat ini dengan AI ini, dengan AI itu kan misalkan saya nggak ngomong dengan teks itu seolah-olah saya bisa ngomong. Karena saya beberapa kali contoh itu, ini kok Agim misalkan gitu ya, suaranya Agim, videonya Agim, tapi kok iklan apa gitu? Ya, jualan gitu. Kemudian siapa lagi itu tokoh masyarakat gitu. Ini setelah baru sadar saya. Ya kalau memang saya tidak biasa untuk langsung share gitu ya, tapi sempat penasaran gitu. Ini masa iya saya gitu ya. Apalagi contoh lagi video tahun lalu di share saat ini. Itulah sumber yang pertama kali share itu kalau pahala
jariah gitu ya. Ini dosanya dosa Jari. jariah. Ya, multi level gitu. Sekali ada yang share, dapat dosa. Share lagi gitu. Kalau se-Indonesia ini share, itu dosanya berapa? Nah, kalau saya barangkali ini Ustaz, saya yakin di daerah itu sudah ada komunitas yang memantau kondisi sumber bahaya. Sangat jarang lah. Yang biasa terjadi kalau orang itu tidak sempat melakukan tindakan menyelamatkan diri, itu biasanya sudah dikasih tahu, tetapi dia mungkin pada saat itu tidak tidak respon. Kalau saya pribadi, kalau tidak bisa dipastikan itu benar atau salah, saya lebih baik diam. Kalau kasusnya seperti tadi, karena saya yakin di sana itu sudah ada komunitas yang menginformasikan ini akan ada bahaya. Kalau di kampung kita paling nggak ada penerangan gitu ya. Dan di sana saya yakin juga ada alarm tentang itu. Oh, air sudah sampai sini. Dan apalagi itu sampai ke kita, saya yakin video itu juga sampai sana dan sudah sampai ke sana duluan. Tapi kita tidak ikut-ikutan menyebarkan berita yang belum valid kebenarannya. Pikir itu. Jadi, kalau saya tetap lebih baik menseleksi dulu apakah ini benar atau salah. Kecuali kalau memang itu sangat darurat sekali dan tidak dipastikan di sana itu tidak ada yang bisa memberikan tahu, maka caranya tidak langsung di share itu, tapi mungkin bisa lewat telepon, diajak untuk komunikasi. Sebab kalau satu arah itu nanti responnya beda. Tapi kalau ditanya, kalau cari informasi di kartu lama seperti apa misalnya, itu mungkin lebih baik daripada langsung share video. Barangkali itu kita ada yang lain. Udah masuk ya? Itu yang salah. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bahayanya hoax dan mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Karena sekali lagi dosa kepada manusia itu lebih sulit meminta maafnya daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syaratnya lebih sedikit. Kita cukup dengan taubatan nasuha, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Tetapi kalau dosa kita kepada manusia, kita harus minta dulu keridhaan orang yang kita sakiti. Kalau tidak, maka dosa itu nanti terus berbawa sampai nanti di akhirat. Dan kalau kita tidak dimaafkan oleh orang yang kita sakiti, maka sulit kita untuk bisa menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita akan diambil, dosa-dosanya orang itu akan tertimpa kepada kita semuanya. Maka marilah kita bijak terhadap sumber-sumber berita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu kita baik, maka mari silakan di-share. Kalau itu berdampak tidak baik, maka hentikan, cukup di HP kita saja. Jangan sampai bagi pada